Sabda Nabi SAW, tidak ada dosa yang paling cepat mengundang siksa bagi pelakunya kecuali dua perkara. Yang pertama, orang yang memutuskan tali silaturahim, dan kedua, orang yang memberontak terhadap negara. Jangankan di akhirat, di dunia pun orang yang memutuskan tali silaturahim akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bisillatir rahim wa nahana an qat'ir rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala ulama, inna sillatar rahimi tuqarribul abda ila rahmatillah wa tubaiduhu minan nar. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, bahasan kita kali ini tentang keistimewaan bersilaturahim atau mempererat tali persaudaraan. Sabda ulama, minimalnya ada dua keuntungan yang akan diraih bagi orang yang selalu bersilaturahim. Yang pertama, akan semakin dekat selamanya dengan rahmat Allah, dan yang kedua akan dijauhkan dari siksa nerakanya Allah. Sebaliknya, sabda Nabi SAW, wa ma min dambin ajdaru ayu ajjilallahu li sahibil uqubah fid dunya ma'ama yudahharu bil akhirah minal baghi wa qat'ir rahim. Sabda Nabi SAW, tidak ada dosa yang paling cepat mengundang siksa bagi pelakunya kecuali dua perkara. Yang pertama, orang yang memutuskan tali silaturahim, dan kedua, orang yang memberontak terhadap negara. Jangankan di akhirat, di dunia pun orang yang memutuskan tali silaturahim akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, ini ada salah satu kisah yang sangat mengerikan. Mudah-mudahan kisah ini bisa menjauhkan kita dari perbuatan memutuskan tali persaudaraan. Diceritakan dalam kitab Tanbihul Ghafilin, arti daripada kitab Tanbihul Ghafilin adalah peringatan bagi orang-orang yang suka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kana fi khurasan rajulun solihun. Di negara Khurasan dulu pernah ada seorang laki-laki yang sangat soleh, yang mana dengan kesolehannya ini, karena memang ada sebab, ahli beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang lain menyebut nama orang ini adalah dengan nama ahli ibadah. Tidak sedikit orang lain mengunjungi rumahnya untuk meminta doanya sekaligus menitipkan barang-barangnya. Sehingga suatu ketika orang jujur ini, orang soleh ini didatangi oleh salah seorang tamu dari negara Mekah, yang mana kedatangan orang Mekah ini untuk menitipkan sejumlah uang sebanyak 1000 dirham. Kata orang Mekah, wahai penduduk Khurasan, aku telah mendengar kejujuranmu dan kesolehanmu, dan aku percaya kepadamu. Aku mau menitipkan uang sebanyak 1000 dirham kepadamu. Tolong jaga dan tolong dirawat. Akhirnya titipan tersebut diterima oleh penduduk negara Khurasan, dan penduduk Mekah ini kembali juga ke negara Mekah.
Jelang sebulan dan sampai 6 bulan kurang lebih, orang Mekah tersebut kembali ke Khorasan untuk mengambil uang titipannya yang dititipkan di negara Khorasan kepada orang yang terkena dengan kesolehannya. Tapi apa yang terjadi ketika orang Mekah ini mau mengambil uang titipannya? Ternyata orang yang menerima titipannya sudah meninggal dunia. Akhirnya orang Mekah ini menanyakan kepada anaknya dan menanyakan kepada keluarganya. Tapi apa yang terjadi? Setelah ditanyakan kepada keluarganya, ternyata palaisa lahum bihi ilmun. Keluarganya satu pun tidak ada yang mengetahui bahwa orang Mekah ini menyimpan atau menitipkan uang kepada ayahnya. Karena memang ayahnya juga tidak memberitahukan kepada keluarganya bahwa beliau telah menerima titipan sejumlah uang yaitu 1000 dirham. Akhirnya kebingungan orang Mekah ini dan mereka tidak bisa menekan keluarganya karena memang keluarganya sama sekali tidak mengetahui. Akhirnya penduduk Mekah ini kembali ke Mekah untuk meminta fatwa kepada ulama-ulama yang ada di negara Mekah. Maka diberitahukanlah kepada ulama Mekah, "Pama ta'muruni, apa yang akan engkau perintahkan kepadaku untuk mendapatkan uang tersebut dengan utuh?" Maka ulama Mekah menjawab, "Idza ja'al lailu, apabila telah datang waktu malam atau sepertiganya malam atau separuh malam, engkau harus mendatangi sumur Jam-Jam. Ketika engkau sudah sampai di sumur Jam-Jam, panggillah orang yang telah meninggal dunia yang menerima titipanmu." Langsung orang tersebut ketika malam hari sudah lewat separuh malam mengunjungi sumur Jam-Jam. Setelah sampai di sumur Jam-Jam, maka dipanggillah orang yang menerima titipannya. "Ya Pulan bin Pulan, ana sohibul wadi'ah." Wahai Bapak Anu bin Anu, saya adalah orang yang menitipkan uang kepadamu. Tolong uangku diberitahu olehmu disimpan di mana. Maka sudah 3 malam, sudah 3 kali memanggil, ternyata panggilannya itu tidak ada yang menghiraukan, tidak ada suara yang menjawab. Akhirnya penduduk Mekah ini kembali ke ulama Mekah. "Wahai ulama Mekah, ketika aku sudah sampai di sumur Jam-Jam dan aku memanggil orang yang menerima titipan uangku, ternyata tidak ada yang menyahut, tidak ada yang menjawab atas panggilanku." Masya Allah, faqalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, nahsya ayyakuna rajulu min ahli nar. Wahai Bapak, ini adalah musibah besar. Ketika engkau mengatakan orang tersebut adalah orang jujur ahli ibadah, ternyata arwahnya yang sudah mati dipanggil di sumur Jam-Jam tidak ada, berarti menandakan orang ini adalah orang yang celaka. Lalu bagaimana kata orang yang punya uang titipan itu? Sekarang karena engkau telah memanggil di sumur Jam-Jam tidak menjawab, silakan datangi Pak Til Yaman, Pak Inna Fiha Barhut. Sekarang engkau untuk mendapatkan berita di mana uang tersebut, datangilah negara Yaman. Di negara Yaman itu ada suatu lembah yang bernama Lembah Barhut. Konon katanya lembah Barhut itu adalah tempat kembalinya arwah-arwah ahli neraka. Silakan engkau ke sana. Ketika engkau sudah sampai di sana, panggillah orang yang menerima titipanmu. Lalu dari Mekah ke negara Yaman memerlukan waktu yang sangat lama menaiki onta. Setelah sampai di negara Yaman, penduduk Mekah ini mencari di mana itu lembah Barhut. Setelah ditemukannya, sudah lewat malam hari, setengah malam. Lalu orang Mekah ini memanggil arwah orang yang meninggal dunia, diarahkan suaranya ke lembah Barhut. "Ya Pulan bin Pulan, ana sohibul wadi'ah." Wahai Pulan bin Pulan, akulah orang yang
menitipkan uang kepadamu. Sekarang tolong beritahu di manakah titipanku. Maka ada yang menyahut dari balik lembah itu. Suaranya persis ketika mereka berdua transaksi menitipkan uang. Arwah yang menjawab adalah orang yang meninggal dunia, yang dikatakan orang soleh ini dari negara Khorasan. Kata orang yang menjawab itu, titipanmu tetap utuh dan aku simpan di balik pintu depan. Apabila engkau telah kembali dari tempat ini, silakan, uangmu utuh, tidak ada yang mengganggu. Lalu penduduk Mekah bertanya, Masya Allah, waihaka ma anzalaka hahuna. Wahai penduduk Khorasan, kenapa engkau bisa berada di tempat ini arwahnya? Aku panggil arwahmu di sumur Jam-Jam tidak menjawab. Ternyata arwahmu ada di sini. Sedangkan konon katanya apabila arwah seseorang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala di lembah Barhut, maka orang tersebut akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu penduduk ahli neraka. Kenapa engkau ada di sini? Wa qad kunta sahiba khair. Sedangkan engkau adalah ahli berbuat kebaikan. Anda orang soleh, Anda orang jujur dan bisa menerima amanah. Tapi kenapa arwahmu ada di lembah ini? Lembah tempat penyimpanan Allah Subhanahu wa taala akan arwah-arwah ahli neraka. Maka jawab arwah orang yang menerima titipan itu, memang aku ahli ibadah. Memang aku orang jujur, terkena dengan kejujuranku di negaraku. Tapi apalah daya, kana li ahlu baitin pakotok tu'hum, ketahuilah olehmu, aku mempunyai saudara di negara Khorasan. Aku mempunyai masalah dan masalah tersebut tidak sempat aku selesaikan. Akhirnya aku meninggal dunia dalam posisi memutuskan tali persaudaraan, sehingga aku tidak sempat bermaaf-maafan. Walaupun aku orang soleh, walaupun aku orang jujur, karena aku memutuskan tali silaturahim, akhirnya arwahku disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat ini. Sahabat Sena Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, lalu setelah mendengar penjelasan itu, penduduk Mekah itu kembali ke negara Khorasan untuk mengambil uangnya. Ternyata setelah digali di pintu depannya, alhamdulillah uangnya utuh sebanyak atau sejumlah 1000 dirham. Sahabat Sena Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, mudah-mudahan dengan diceritakannya kisah ini kita bisa mengambil kesimpulan betapa bahayanya orang yang suka memutuskan tali persaudaraan. Walaupun ahli ibadah, malam tahajud, siang berpuasa sunat tidak henti-hentinya, tapi kalau mempunyai permasalahan dengan tetangga, dengan saudara lebih daripada 3 hari tidak bertutur sapa ketika bertemu, maka ketika meninggal dunia, arwah orang yang memutuskan tali silaturahim ini akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di lembah Barhut, yaitu di negara Yaman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Hudma sofa wada ma kadar billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.